Halo teman-teman, selamat datang di video pembahasan soal geometri. Tahukah kalian, konsep-konsep dasar geometri sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Menonton video ini akan memudahkan kalian memvisualisasikan materi seperti titik, garis, bidang, sudut, hingga kurva. Yuk kita bahas bersama-sama, namun perlu kalian ketahui, saya di sini tidak sendiri. Saya merupakan mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Pasuruan bersama ketiga teman saya, yakni Hai, perkenalkan nama saya Dewi Putri Febrianti dengan NIM 2031724023. Hai, saya Anida Lalia dengan NIM 2031724027. Halo, saya Yuliati Tilawa dengan NIM 2031724011. kami merupakan mahasiswa S1 Pendidikan Matematika. Video ini kami buat sebagai pemenuhan tugas mata kuliah Geometri yang diampu oleh Ibu Cahya Mar'a Salihah Sumantri MPD. Baik, langsung saja ke pembahasan. Pembahasan yang pertama adalah titik. Dalam geometri, titik didefinisikan sebagai lokasi atau posisi dalam ruang. Ia tidak memiliki dimensi, panjang, lebar, atau tinggi, dan hanya mewakili suatu lokasi. Titik biasanya dilambangkan dengan huruf kapital, seperti A, B, atau C. Pembahasan yang kedua yaitu garis. Garis adalah himpunan tak hingga dari titik-titik yang terbentang secara lurus dan tak terbatas ke kedua arah. Garis hanyalah memiliki satu dimensi, yaitu panjang. Ia dilambangkan dengan huruf kecil, misalnya I, M, N, atau dengan dua titik yang terletak pada garis tersebut, misal garis AB. Hal yang pertama, dua buah titik selalu menentukan sebuah garis, benar atau salah. Jawabannya yaitu benar, karena dua titik yang berbeda selalu dapat dihubungkan oleh tepat satu garis lurus. Jika titik A, B, dan C terletak pada garis yang sama dan titik B terletak di antara A dan C, bagaimana posisi titik-titik tersebut dapat digambarkan? Kita membuat contoh. Bayangkan sebuah jalan lurus. Titik A adalah sebuah pohon di awal jalan, sedangkan titik C adalah sebuah pohon di ujung jalan, dan titik B adalah sebuah rumah yang terletak di sepanjang jalan di antara pohon A dan pohon C. Yang ketiga, tentukan benar atau salah pernyataan berikut. Yang pertama, semua garis memiliki panjang yang sama. Apakah benar atau salah? Jadi gini, garis adalah konsep abstrak yang meluas tak terhingga kedua arahnya. Tidak ada ukuran panjang yang dapat diberikan pada sebuah garis. Meskipun kita menggambarkan garis pada kertas, itu hanya representasi sebagian kecil dari garis yang sebenarnya. Garis-garis dapat memiliki panjang yang berbeda dalam representasi visualnya, tetapi konsep garis itu sendiri tidak memiliki panjang yang terbatas. Jadi jawabannya adalah salah. Kedua, dua garis sejajar tidak pernah berpotongan. Apakah benar atau salah? Jadi dua garis sejajar didefinisikan sebagai dua garis yang berada pada bidang yang sama dan tidak pernah berpotongan berapapun panjangnya. Ini adalah definisi dasar dari garis sejajar. Jika dua garis berpotongan, mereka bukanlah garis sejajar. Jadi jawaban yang kedua adalah benar. Ketiga, sebuah garis dapat memiliki titik akhir. Apakah benar atau salah? Jadi definisinya sebuah garis adalah himpunan titik-titik yang berurutan dan meluas tak terhingga kedua arah. Ia tidak memiliki titik akhir. Apa yang kita gambarkan sebagai garis di kertas hanyalah representasi visual dari sebagian kecil yang sebenarnya. Garis sebenarnya berlanjut tanpa batas. Jadi jawaban yang nomor 3 jawabannya salah, karena garis meluas tak terhingga. Pembahasan yang ketiga yaitu sinar garis. Sinar garis adalah bagian dari garis yang dibatasi di satu ujung, berawal dari satu titik A dan berlanjut selamanya ke satu arah. Pembahasan yang keempat yaitu ruas garis. Ruas garis adalah bagian dari garis yang dibatasi dua titik di ujung berbeda, memiliki titik awal A dan titik akhir B. Penulisannya huruf kapital atau huruf kecil seperti gambar. Di titik A dan titik B itu di tengah-tengahnya huruf R kecil. Diberikan soal, diketahui dua ruas garis AB dan PQ dengan panjang masing-masing 2 cm dan 5 cm.
A. Apakah AB dan PQ sama panjang? Jawabannya adalah tidak, karena panjang AB adalah 2 cm, sedangkan panjang PQ adalah 5 cm. Jadi keduanya jelas memiliki panjang yang berbeda. Yang B. Apakah banyaknya titik yang membentuk AB lebih sedikit dibandingkan banyaknya titik yang membentuk PQ? Jelaskan. Jawabannya adalah tidak. Meskipun panjang AB lebih pendek dari PQ, jumlah titik yang membentuk kedua ruas garis ini tetap tak hingga atau tidak terbatas. Hal ini karena ruas garis terdiri dari titik-titik yang tidak dapat dihitung. Diketahui pada soal, pada ruas AB, titik P terletak di antara A dan B sedemikian sehingga AP dibanding PB sama dengan 1/5. Jika panjang AB sama dengan 12 cm, maka panjang AP adalah, langsung saja ke penyelesaiannya. Langkah pertama kita pahami bahwa total panjang AB terdiri dari AP dan PB yang berbanding 1/5, maka totalnya adalah AB sama dengan AP ditambah PB sama dengan 1 tambah 5 sama dengan 6 bagian. Langkah kedua kita gunakan rumus untuk menentukan panjang AP, yaitu AP sama dengan 1/6 dikali AB. Langkah ketiga kita substitusi nilai AB yang diberikan dalam soal, yaitu 12 cm. Maka AP sama dengan 1/6 dikali 12, hasilnya 2 cm. Jadi panjang AP adalah 2 cm. Manakah yang termasuk sinar garis atau ruas garis? Pilihan jawabannya adalah ada A, B, C, D, dan E. Kemudian kita diminta menentukan jawaban yang benar. Jawaban yang benar adalah A dan C. Mengapa? Karena pilihan A adalah sinar garis, karena memiliki satu titik awal dan memanjang ke satu arah tanpa batas. Pilihan C adalah ruas garis, karena memiliki titik awal dan titik akhir yang jelas. Dari soal ini kita bisa melihat perbedaan mendasar antara sinar garis dan ruas garis. Pembahasan kelima yaitu bidang. Bidang adalah permukaan datar 2 dimensi yang tak terbatas. Meskipun tak terbatas, bidang memiliki ukuran panjang dan lebar, tetapi tidak memiliki ketebalan. Dalam geometri, bidang biasanya direpresentasikan dengan huruf kapital atau simbol Yunani seperti bidang alfa dan bidang pi. Dan keenam yaitu sudut. Sudut adalah besaran yang dibentuk oleh dua garis atau sinar yang bertemu di satu titik pangkal yang sama. Titik pertemuan ini disebut titik sudut, yaitu vertex. Notasi sudut. Sudut biasanya dituliskan dengan simbol sudut. Contohnya sudut ABC di mana titik B adalah titik sudut. Untuk satuan sudut ada derajat. Satu putaran penuh sama dengan 360 derajat. Dan untuk radian, satu putaran penuh sama dengan 2 pi radian. Manakah dari benda berikut yang menyerupai bidang datar? A. Bola, B. Piring, C. Kertas, D. Tabung. Jadi jawabannya adalah C. Kertas. Kenapa? Karena memiliki permukaan datar seperti bidang dalam geometri. Nyatakan sudut-sudut berikut dalam ukuran radian. Yang pertama 60 derajat, yang kedua 32 derajat. Jadi untuk menjawab soal berikut kita gunakan rumus konversi, yaitu satuan derajat dikali pi per 180 derajat. Kita selesaikan yang pertama, yaitu 60 derajat sama dengan 60 derajat dikali pi per 180 derajat radian sama dengan 60 pi per 180 radian. Lalu kita sederhanakan pecahannya sama dengan pi per 3 radian. Yang kedua 32 derajat sama dengan 32 derajat dikali pi per 180 derajat radian sama dengan 32 pi per 180 radian. Jadi jawabannya 32 per 180 pi radian. Soal terakhir, nyatakan sudut-sudut berikut dalam ukuran derajat. Yang pertama 1 per 5 pi radian, dan yang kedua 3 per 6 pi radian. Untuk menyelesaikannya kita juga menggunakan rumus konversi juga. Langsung saja kita jawab. Yang pertama 1 per 5 pi radian sama dengan 1 per 5 pi dikali 180 per pi. Jadi jawabannya 36 derajat. Yang kedua 3 per 6 pi radian sama dengan 3 per 6 pi dikali 180 per pi sama dengan 90 derajat. Setelah memahami titik dan garis, mari kita melangkah ke konsep yang lebih menarik, yaitu kurva.
Secara sederhana, kurva adalah kumpulan titik-titik yang terhubung di sebuah bidang datar. Bisa berupa garis lengkung maupun garis lurus seperti ruas garis dan sinar garis. Pada dasarnya, setiap gambar yang kita buat tanpa mengangkat pensil itu adalah sebuah kurva. Dari definisi kurva tersebut, kurva memiliki beberapa jenis. Yang pertama yaitu ada kurva terbuka sederhana. Ciri utamanya yaitu ujung awal dan ujung akhirnya tidak bertemu atau terbuka, dan tidak ada bagian yang saling berpotongan. Selanjutnya yaitu kurva terbuka tidak sederhana. Ini mirip dengan yang pertama, yaitu ujung awal dan ujung akhirnya tidak bertemu. Namun perbedaannya adalah kurva ini memiliki titik potong pada bagian atau yang saling menyilang. Kemudian kita punya kurva tertutup sederhana. Kurva ini ujung awal dan ujung akhirnya bertemu atau berimpit, sehingga membentuk suatu area tertutup. Dan yang terpenting, kurva ini tidak memiliki titik potong. Yang terakhir yaitu ada kurva tertutup tidak sederhana. Sama seperti kurva tertutup sederhana, ujung awal dan ujung akhirnya berimpit, namun perbedaannya yaitu sangat jelas. Kurva ini memiliki titik potong atau bagian yang saling bersilangan. Memahami jenis-jenis kurva ini akan sangat membantu kita dalam menganalisis berbagai bentuk geometri. Sekarang, mari kita coba aplikasikan pemahaman ini dalam beberapa soal. Soal pertama, lihat gambar ini. Bisakah kalian tentukan mana yang merupakan kurva tertutup sederhana dan kurva tertutup tidak sederhana? Mari kita lihat jawabannya. Kurva tertutup sederhana adalah gambar B, D, E, dan F. Mengapa? Karena ujung awal dan akhirnya bertemu dan tidak ada titik potong. Soal kedua, perhatikan kurva berbentuk angka 8 ini. Tentukan jenis kurva ini beserta alasannya. Ya, betul sekali. Ini adalah kurva tertutup tidak sederhana. Alasannya, ujung awal dan akhirnya berimpit. Namun, jelas sekali ada titik potong atau melintasi dirinya sendiri di tengah. Soal yang terakhir, sebuah garis lurus dapat dikategorikan sebagai kurva karena apa? Yap, jawabannya adalah B. Terbentuk dari sambungan tak hingga titik-titik pada bidang datar. Ingat, definisi kurva mencakup garis lurus maupun lengkung, asalkan itu merupakan kumpulan titik-titik yang terhubung. Itu tadi pembahasan kita mengenai berbagai jenis kurva, sekaligus mengakhiri sesi pembahasan soal. Semoga penjelasan tadi semakin mempermudah kalian memahami konsep-konsep dasar geometri. Kami harap video pembelajaran ini bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih banyak sudah menyimak hingga akhir. Jangan sungkan untuk bertanya di kolom komentar jika ada yang ingin didiskusikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.